Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pagi ini kami hadir bersama-sama di dalam pelataran rumah-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa Engkau adalah segalanya bagi kami. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah, kami tahu bahwa inilah yang menjadi keinginan Allah bagi kami. Kami ingin memberikan yang terbaik, ketulusan dan kerelaan dari hati dan jiwa kami yang terdalam. Kami butuh Tuhan, biarlah di dalam waktu perjumpaan di dalam ibadah ini, kami dapat berelasi dengan Allah, sehingga kami yang hadir di dalam setiap kelemahan, di dalam setiap pergumulan, ketika kami mengalami Tuhan, kami akan pulang dengan damai dan sukacita dari Allah. Sehingga kami dapat melewati segala masa-masa sukar dan tantangan itu dengan kekuatan dari Tuhan. Kami ingin menyandarkan seluruh harapan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami siap untuk diberkati. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Karena itu berbicaralah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Putra-Mu yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Selamat pagi dan selamat Paskah bagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabar kita hari ini? Haleluya. Tidak ada sesuatu yang tidak luar biasa beritanya bagi kita sebagai orang-orang percaya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin mengajak kita sekalian untuk membayangkan sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Begini saudara-saudara. Misalkan kita bayangkan kita mempunyai seorang sahabat yang dekat dengan kita, yang intim dengan kita. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di antara kita dengan dia. Dan tiba-tiba saudara-saudara, dia menghilang dari kehidupan kita. Kita mulai berusaha mencari ke sana kemari. Kita menghubungi teman-teman kita yang lain untuk mendapatkan keberadaan sahabat kita itu. Tetapi kita tidak kunjung menemukannya. Berbulan-bulan kita lewati, tahun-tahun kita lewati. Bahkan kita sudah putus asa, tidak punya lagi harapan untuk bisa berjumpa dengan dia. Namun suatu hari saudara-saudara, tiba-tiba dia hadir dalam kehidupan kita kembali. Bagaimana perasaan kita? Kaget bukan? Kita rasa bahwa ini sesuatu yang sangat mengejutkan. Dan saya percaya bahkan kita mungkin tidak yakin tentang keberadaan dia di dalam hidup kita. Saudara-saudara, demikian juga dalam kondisi kehidupan para murid saat itu. Ketika mereka lihat guru yang mereka kasihi, Tuhan yang mereka cintai, sudah teraniaya dan mati. Mereka pulang dengan memukul-mukul dada mereka, tanda duka yang teramat dalam. Di dalam duka cita itulah tiba-tiba guru mereka, Tuhan mereka hadir menampakkan diri setelah kebangkitan. Dan mereka kaget saudara. Dan mereka tidak tahu harus berbuat apa. Namun satu hal yang sangat menarik dari semua yang bisa Yesus katakan setelah kebangkitan dalam pertemuan dengan para murid itu. Dia berkata, adakah padamu makanan di sini? Saudara, ini bukan sebuah pertanyaan biasa. Bukan karena Yesus lapar secara jasmani. Tetapi ini sebuah tindakan penuh perhatian. Kasih kepada murid-murid yang sedang bingung, putus asa dan tidak tahu harus berbuat apa. Kehadiran Yesus di hadapan para murid memberikan penghiburan. Memberikan perhatian bagi mereka yang sedang berduka yang sangat dalam. Supaya mereka mendapatkan penghiburan dan bangkit kembali untuk bersuka cita karena Kristus sudah bangkit. Hari ini saudara-saudara kita akan membahas satu tema tentang adakah makanan di sini. Ya seperti nats yang tadi kita sudah bacakan. Bapak Ibu simak saja, saya akan bacakan ulang supaya kita dapat mengikuti alur beritanya ya. Saudara-saudara perhatikan. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka
dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Ayat 40. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka melihat, belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dalam perjanjian dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semua ini. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Ya. Saudara, berbahagialah kita yang mendengarkan bagian firman ini dan melakukan di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan nats kita hari ini, saya ingin membawa kita untuk melihat latar belakang secara historis dan teologis. Sehingga ketika kita memahami bagian ini, kita bisa mengambil sikap apa dan mengapa kita harus melakukan bagian kebenaran ini. Nah, boleh diklik. Latar belakang historis saudara-saudara. Peristiwa ini terjadi pada hari kebangkitan Yesus pada saat para murid sedang berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Beberapa penafsir mengatakan mungkin mereka sedang berada di atas di ruang atas, ya, tempat di mana Yesus pernah mengajak mereka makan Paskah bersama-sama. Ya, silakan klik. Ya. Saat itu mereka sedang bingung karena baru mendengar kabar dari para wanita yang pagi-pagi itu telah melihat, ya, di mana kubur Yesus kosong, tidak ada lagi mayatnya. Dan mereka juga mendengar dua orang murid yang sedang berjalan pergi ke Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka ingin mendiskusikan tentang pengorbanan atau penderitaan Yesus bahkan kematiannya yang sepertinya tidak ada pembelaan dari orang-orang yang ada di sana. Karena mereka tahu ketika mereka di Yerusalem berbicara tentang Yesus, ini akan sangat riskan bagi mereka. Mungkin mereka akan ditangkap dan dianiaya juga seperti Yesus itu. Nah, tapi setelah mereka berjalan, Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan memberitahukan tentang kehadirannya. Dengan sukacita mereka pulang untuk bertemu dengan ke-11 murid yang lainnya dan menceritakan tentang keberadaan Yesus yang sesungguhnya, bahwa ia telah bangkit, ya. Namun para murid mereka belum sungguh-sungguh percaya. Saudara-saudara, dari tradisi Yahudi, next, ya. Pada zaman itu banyak orang-orang Yahudi percaya bahwa tentang roh dan hantu, tetapi mereka tidak yakin pada kebangkitan tubuh secara nyata, ya. Sehingga Yesus harus meyakinkan kembali bahwa ia benar-benar hidup di dalam tubuh, bukan sekedar kehadirannya, rohnya saja. Nah, kemudian secara teologis saudara-saudara, kebangkitan Yesus menunjukkan tubuhnya yang bangkit secara jasmani, bukan secara spiritual, tetapi secara jasmani, tubuh yang nyata, ya, yang bisa ada dan bisa diraba. Sekaligus untuk menggenapi nubuatan para nabi tentang
Mesias yang menderita, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini harus menjadi penggenapan, ya. Dan kemudian kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa historis, tetapi juga menunjukkan kuasa kemenangan atas maut dan dosa. Sekali lagi, kebangkitan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa historis, tetapi menunjukkan kuasa kemenangan atas maut dan dosa yang menjadi dasar iman Kristen dan harapan hidup baru bagi orang-orang percaya. Maka Paulus katakan, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Buat apa kita percaya kepada Dia kalau Ia tidak sungguh-sungguh hidup? Nah, saudara-saudara, di dalam pada bagian ini, kebangkitan Yesus sungguh memberikan sebuah informasi yang sangat penting bagi kita. Maka di dalam teks ini kita akan melihat bahwa Yesus tidak hanya sekedar hadir, tetapi juga Ia bangkit untuk memulihkan, menenangkan, dan mempersiapkan murid-muridnya mengerjakan sebuah tugas yang akan Ia berikan bagi mereka. Untuk itu saudara-saudara, ada 2 poin penting dari nats ini akan kita bahas, ya. Ada 2 poin penting akan kita bahas. Ya, silakan. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus memberikan perhatian untuk menenangkan ketakutan murid-muridnya. Nah, di dalam ayat 36 sampai dengan 37 ya, atau sampai dengan seterusnya, dikatakan begini. Yesus memberikan perhatian untuk menenangkan ketakutan para murid. Ketika murid-murid sedang mendengarkan berita yang disampaikan oleh para wanita yang telah menjadi saksi mata kebangkitan Yesus, karena ia datang ke kubur telah kosong dan berjumpa dengan 2 orang malaikat di dalam Injil Lukas ini. Siapakah yang engkau cari? Ia yang hidup dari antara orang mati. Ia sudah tidak ada di sini, ia sudah bangkit. Artinya Yesus sudah tidak ada lagi di sini, dia sudah bangkit, ya. Nah, ini informasi yang diberitakan oleh para murid wanita ini kepada 11 murid yang lainnya. Dan kemudian saudara-saudara, 2 orang yang berjalan ke Emmaus setelah mereka kembali menceritakan berita yang sama. Di dalam kebingungan mereka untuk menyikapi kira-kira percaya atau tidak, ya. Yakin atau tidak. Disitulah saudara-saudara muncul Yesus di tengah-tengah mereka. Saya percaya ini bukan sesuatu yang istilahnya menyenangkan saja, tetapi cukup mengagetkan. Mereka mengira bahwa Yesus itu adalah hantu. Mereka berkata bahwa ini belum pernah terjadi di dalam kehidupan manusia. Sebab itu di dalam konsep orang-orang Yahudi yang saya katakan tadi, mereka mempunyai kepercayaan kepada roh dan hantu, tetapi kepada kebangkitan tubuh tidak ada keyakinan sama sekali. Nah, justru itulah Yesus mengubah cara pandang mereka supaya mereka sekarang tahu bahwa tubuh kebangkitan itu ada. Karena hidup dan ia berkuasa, maka ia mendekati mereka dan menenangkan mereka, memberikan penghiburan kepada mereka supaya mereka tidak menjadi takut menghadapi segala situasi yang ada. Dan mereka yakin benar-benar bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian Yesus menenangkan mereka dengan kasih dan kelembutan. Di dalam ayat 37, dan Yesus tidak memarahi mereka di dalam keterkejutan mereka karena iman mereka yang kurang kuat, ya. Yesus tidak memarahi mereka, tetapi di dalam kelembutan Yesus menegur mereka dan menyapa, damai sejahtera ku berikan bagimu. Artinya shalom, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan tidak ada sesuatu yang melampaui daripada damai itu selain daripada Allah sendiri. Sukacita yang luar biasa seharusnya terjadi dalam kehidupan mereka, bukan? Orang yang mereka cintai, yang mereka harapkan, kini ada dan hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi di dalam keterkejutan mereka itu, Yesus mencoba untuk memberitahukan kepada mereka bahwa ia benar-benar hadir dengan tubuh dan jasad, tubuh kemuliaan itu. Dia mencoba untuk memperlihatkan bagian tubuhnya yang terluka supaya mereka sadar dan yakin bahwa ia benar-benar ada dan berkuasa. Nah,
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kembali kepada bagian ini, saudara-saudara, kita tahu bahwa Yesus menunjukkan bukti-bukti yang nyata tentang kehidupan yang memang benar-benar dia rasakan, supaya murid-murid mempunyai keyakinan yang bangkit kembali, mempercayai kembali bahwa guru mereka yang telah mati itu sekarang ada bersama-sama dengan mereka, mendampingi mereka untuk menyelesaikan tugas yang belum selesai untuk mereka kerjakan, atau memulai sebuah tugas baru untuk mereka lakukan, sehingga semua orang dapat mengerti apa yang menjadi makna dan tujuan dari kehidupan Yesus itu yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kemudian apa yang Yesus katakan? Ia katakan bahwa inilah aku, ya, aku hidup, aku bukan roh, tetapi tubuh jasadku tersendiri. Menjalani kehidupan di hari-hari ini tidaklah lebih mudah dari hari-hari kemarin. Perubahan demi perubahan terjadi di setiap sektor kehidupan. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena semua kita merasakannya, bukan? Sebelum pandemi terjadi, segala sesuatu dengan mudah kita bisa memperolehnya, ya. Orang bisa berusaha apa saja. Tapi sekarang setelah pandemik, dunia kita mulai berubah, bukan? Banyak hal yang tidak bisa kita pikirkan terjadi. Dan di dalam kondisi yang berubah ini kita mulai belajar. Untuk apa, saudara? Menempatkan diri kita, menyesuaikan dengan kondisi dunia yang seolah-olah baru bagi kita. Keadaan-keadaan yang baru bagi kita. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita mulai melihat betapa sulitnya hidup ini. Mulai dari PHK massal yang dilakukan perusahaan-perusahaan besar, sulitnya mencari pekerjaan baru, mempertahankan usaha yang sudah ada untuk tetap eksis saja begitu sulit. Bahkan saudara-saudara, tidak mudah memenuhi kebutuhan harian kita yang harus kita penuhi. Dalam kondisi kehidupan perekonomian kita yang tidak stabil ini, terjadi keributan di tengah-tengah keluarga karena kekurangan. Ya, kita juga melihat pergolakan politik di dalam negeri kita yang sulit ditebak. Tiba-tiba wakil presiden disuruh mundur. Ini lucu, ya. Aneh, ya. Kita bilang memang politik kita ini tidak bisa ditebak di negeri kita. Belum lagi selesai muncul perang dagang dunia, ya, antara Donald Trump, ya, presiden AS dengan presiden China. Ini mempunyai dampak yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian dunia. Para pakar ekonomi berkata begini, perang dagang dunia memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Udah sulit tambah sulit, Bapak Ibu. Betul, ya? Udah sulit tambah sulit, Bapak Ibu. Melihat situasi seperti ini, saya percaya banyak orang menjadi takut, bingung. Kita berpikir bagaimana caranya kita bisa keluar dari krisis ini. Baru-baru ini saya bertemu dengan 2 orang pengusaha, saya katakan cukup besar, yang mempunyai perusahaan yang bonafit. Ia mengatakan begini, kami mem-PHK karyawan kami sebagian 3 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, ya, dikatakan bahwa uang PHK-nya itu kami masih cicil, belum lunas. 3 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini kami belum lunasi uang PHK mereka, masih kami cicil. Karena perusahaan masih pailit, susah untuk bangun. Dan dia juga, saudara, pemimpin-pemimpin ini, gaji bulanannya itu sebagian, bukan setengah, tapi 1/4 dibayarnya. Dan itu pun kalau ada lebih, kalau tidak mereka tidak terima sama sekali. Ketika mendengar hal ini, saya berpikir sulit, ya. Mungkin dampaknya bagi kita dalam perekonomian menengah ke bawah mungkin tidak terlalu terasa. Tapi bagi mereka yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar, itu dampaknya sangat terasa. Sangat terasa. Baru-baru ini ada seorang jemaat bilang gini, Pak Pendeta, gimana ya saya harus menghadapi keadaan ini. Saya punya usaha bagian percetakan.
Ada beberapa perusahaan besar yang sering kali minta setiap setengah tahun kami berikan. Cepat sekali dana mereka kembalikan. Tapi ada satu perusahaan ya, sudah 2 tahun ini kami berikan, bayarnya tuh susah sekali. Susah sekali. Gimana mau ngomong ya? Saya mau ketemu dengan direksinya. Mereka bilang gak ada orangnya. Kami berbicara dengan bendaharanya bilang, maaf Pak, kami belum bisa membayarnya. Gimana Pak, perusahaan saya kami butuh uang ya. Kalau begini kan terbengkalai keadaan uang kami. Kami butuh uang, kami bukan perusahaan besar. Saya cuma bilang sama dia begini, solusinya adalah doakan perusahaan yang yang kamu berikan bagian yang harus dia kembalikan tapi dia belum bisa mengembalikannya. Doakanlah, minta Tuhan memberkati perusahaan itu. Dan melalui berkat itu kamu pasti akan menerimanya. Saudara, begitu sulit keadaan-keadaan ini. Tapi saya mau katakan, jangan pernah kita takut menjalani hidup ini. Amin. Inilah situasi para murid di dalam ketegangan yang sangat menakutkan. Tetapi kita percaya bahwa Yesus yang bangkit itu adalah Allah yang berkuasa. Janjinya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bukankah dia berkata, janganlah engkau khawatir tentang apa yang hendak kamu makan, kamu minum, dan kamu pakai. Belajar dari burung di udara yang tidak pernah menabur, tidak pernah menanam, tapi dipelihara oleh Bapa di sorga. Kamu melampaui daripada binatang-binatang ini. Hidup itu lebih penting daripada sekedar makan dan minum. Apa maksud Yesus? Yesus ingin mengatakan bahwa kamu adalah gambar Allah yang diciptakan menurut ide Tuhan. Oleh sebab itu bergantunglah kepada Allah, bukan kepada kecakapanmu sendiri, kepada kepakaranmu sendiri, kepada kehebatanmu sendiri. Bukankah di dalam Yeremia dikatakan juga demikian? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan dirinya. Tapi diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menggantungkan seluruh harapan hidupnya hanya kepada Tuhan saja. Seorang teolog reform dari Jerman yang bernama Dietrich Bonhoeffer, ia berkata begini, hanya Tuhan yang menjadi manusia yang sungguh-sungguh dapat mengerti ketakutan manusia. Yesus memahami ketakutan murid-muridnya karena ia pernah mengalami penderitaan dan kematian sebagai manusia. Yesus yang bangkit adalah Allah yang berkuasa. Ia tahu segala kesusahan kita. Ia tahu semua ketakutan kita. Percayalah, karena Dia sanggup menolong kita. Ketika Paulus hadir di tengah-tengah jemaat Filipi, ia memberikan keyakinan dan iman yang teguh kepada mereka. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Inilah pesan penting yang Yesus ingin sampaikan kepada kita mengenai kuasa kebangkitannya itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu, apapun yang Anda dan saya jalani hari ini, jangan pernah kita berbalik arah. Tetap berharap kepada Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Yang kedua, saudara-saudara, Yesus memberikan perhatian untuk memanggil dan membekali para murid ya. Dari ayat 44 sampai dengan 49. Perhatikan di sana saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus ya. Nah, yang pertama saudara, di dalam kekalutan para murid, ketidakpercayaan setelah Yesus membuktikan dirinya bahwa ia bukan roh tapi benar-benar tubuh jasad yang hidup ya, supaya mereka mempunyai keyakinan yang sungguh. Kemudian ia membukakan pikiran mereka ayat 45 sampai dengan 46. Ke dalam kehadirannya, mengajar mereka, membuka pengertian kepada mereka untuk mengerti kitab suci. Ini menunjukkan perhatiannya untuk mempertumbuhan kerohanian iman daripada murid-murid mereka. Ini sangat penting ya, karena memang murid-murid gak mengerti kenapa ini bisa terjadi. Kok orang mati bisa hidup kembali? Gak masuk di akal. Tapi setelah Yesus membukakan pikiran mereka, mereka mengerti apa yang tertulis dalam kitab suci dan telah diberitahukan Yesus sebelum ia meninggal ya. Dikatakan bahwa anak manusia akan dianiaya, mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Ini adalah kebenaran, fakta yang tidak bisa diubah.
Apa yang telah disampaikan Yesus itu menjadi sebuah bukti, karena ini merupakan nubuatan bagi dirinya sebagai sang penebus dosa. Nah, untuk memahami ini, Yesus perlu memberikan pengajaran sehingga murid-murid disadarkan kembali, diingatkan kembali bukti sejarah yang sebenarnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Anda dan saya kurang paham tentang segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, dengan kita membaca kembali Alkitab, Roh Kudus akan membukakan kita, memberikan inspirasi supaya kita dapat menanggapi, oh, kejadian seperti ini ternyata ada di sini, dan ternyata Tuhan jauh sebelumnya telah mengingatkan kita supaya ketika kejadian itu terjadi kita tidak berduka, bahkan meninggalkan iman daripadanya. Ini memberikan kekuatan kembali kepada kita. Dengan kita memahami kebenaran firman Allah, iman kita mulai bertumbuh. Ya, sekali lagi saudara, iman kita mulai bertumbuh. Pertumbuhan iman ini penting untuk setiap murid-murid Tuhan. Karena orang-orang memiliki iman yang bertumbuh akan kuat menjalani hidup sekalipun di dalam kesulitan yang ada. Karena mereka melihat dengan cara pandang yang berbeda terhadap setiap kasus dan setiap masalah. Ini loh kehebatan orang-orang yang bertumbuh keimanannya. Mereka tahu masalah itu ada, tapi itu bukan berarti sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Masalah itu ada, mungkin itu sebagai ujian daripada kesetiaan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Masalah itu ada, bukan untuk dihindari, harus dilewati bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Saudara, kita belajar dari murid-murid Yesus, ya. Misalnya ketika Thomas yang menghadapi kondisi di mana ketika murid-murid teman-temannya berkata, kami telah bertemu dengan guru yang telah menyatakan dirinya. Apa Thomas katakan? Sebelum aku mencucukkan tanganku atau jariku ke lambung atau ke tangan yang bekas lubang paku, sekali-sekali aku tidak percaya. Ya. Nah, saudara-saudara, Thomas memang seperti itu keberadaannya. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan mengasihi dia. Dan dia mempunyai keyakinan di dalam imannya bahwa Tuhan sangat mengasihi dia. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan ingin mengajarkan Anda dan saya untuk melihat kepada kasih karunia Allah supaya iman kita terus bertumbuh di dalam kasih karunia ini. Kita belajar dari Raja Daud. Ketika orang-orang takut menghadapi Goliat, tentara Filistin yang tinggi besar itu. Cara pandang Daud melihat Goliat bukan sebagai masalah, tapi dia melihat sebagai ujian iman bagi mereka. Dan dia bagaimana melihat kekuatan Tuhan yang menyertai dia. Bukankah ketika dia menghadapi Goliat dengan lembing dan 5 batu itu membawa tongkat. Goliat bilang apa? Anjing ke aku ini sehingga engkau datang ingin mengusir aku dengan tongkatmu. Dia datang dengan pedang. Tapi Daud bilang apa? Engkau datang dengan pedang, tapi aku datang dengan pasukan tentara Allah yang engkau caci itu. Dia mulai lari ke sana kemari, mempersiapkan lembingnya, mempersiapkan umbannya. Setelah dilepaskan satu kali, tepat kena di testa Goliat, ambruk seketika. Seorang pemuda yang masih kecil punya keberanian yang hebat. Cara pandang Daud menghadapi masalah bukan melihat masalahnya, tapi melihat kekuatan Tuhan yang menyertainya. Ini yang Tuhan mau. Orang-orang yang beriman harus mempunyai cara pandang yang demikian. Di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, jangan kita mundur. Lihat Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa, yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Amin. Saudara-saudara, jangan pernah kita gentar. Tetapi kita melihat kepada kekuatan Tuhan, maka kita terus boleh bertumbuh di dalam kehidupan iman kita. Ya, iman harus bertumbuh. Ketika Yesus tahu di dalam kondisi yang demikian, Ia kembali menegaskan mereka. Setelah mereka mempunyai keyakinan di dalam iman, Ia memanggil mereka untuk menjadi saksi memberitakan Injil. Ya, nah, saudara perhatikan, setelah Yesus katakan mereka dibukakan untuk mengerti tentang kitab suci,
Dan dia berkata tentang kondisi yang sebenarnya Mesias harus menderita, mati dan bangkit pada hari ketiga. Kemudian dia katakan berita tentang kematian, pengampunan dosa ini harus diwartakan. Mulai dari Yerusalem. Siapa yang harus mewartakannya? Kamu sebagai saksi mata itu. Murid-murid harus menyaksikannya. Berita ini tidak bisa diceritakan oleh orang lain atau sampai kepada orang lain kalau tidak ada yang memulainya. Anda dan saya adalah murid-murid Kristus. Hari ini di dalam dunia perjanjian baru, kita telah mendengarkan berita tentang Yesus, bukan? Mulai sebelum dia ada di tengah-tengah dunia ini, lahir sebagai manusia, bahkan di dalam pelayanannya, bahkan mati dan naik ke sorga. Informasi yang penting ini telah Anda dan saya pahami. Jangan cukup kita ketahui, simpan di dalam pikiran kita atau hati kita. Hanya kita yang tahu. Tetapi Tuhan katakan sampaikan ini. Ini berita penting bagi semua orang, bagi seluruh dunia. Kenapa saudara? Karena orang-orang berdosa membutuhkan anugerah keselamatan itu. Orang berdosa tidak mungkin dapat berjumpa dengan Allah dan masuk di dalam kemuliaannya. Tetapi ia harus memahami bagaimana cara, bagaimana pribadi yang bisa membawa dia masuk dalam kemuliaan Allah itu. Dan Alkitab berkata, tidak ada jalan yang lain yang dapat ditempuh oleh manusia untuk datang kepada Allah atau masuk ke surga selain melalui Yesus Kristus sendiri. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dunia yang kelam ini, dunia yang penuh dengan dosa ini, membutuhkan Anda, membutuhkan saya, memberikan pencerahan kepada mereka, menunjukkan tentang terang Allah, supaya mereka mengerti jalan yang harus mereka tempuh, supaya mereka tahu tentang jalan keselamatan yang mereka alami. Suatu kali saudara, saya bertemu dengan seorang ibu. Saya tanya begini, kenapa ibu mau datang ke gereja? Dia katakan saya mau belajar tentang Tuhan Yesus yang katanya, dia bilang, yang katanya juru selamat. Aduh, saya senang sekali ya. Karena saya akan ajarkan dia. Saya bawa dia ke kelas katekisasi, kita mulai belajar. Ketika dia belajar, saudara, 1 bulan, dia bilang begini, selama ini saya nggak ngerti sekali. Coba dari dulu saya tahu, saya akan bawa keluarga saya untuk percaya kepada Yesus. Informasi yang benar menolong orang untuk bisa mengerti. Tapi ibu ini kalau tidak mendapatkan informasi, bagaimana dia tahu tentang jalan keselamatan itu? Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan mau supaya Anda dan saya juga dapat membawa berita ini kepada semua orang. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan sekelompok orang, bukan hanya orang Kristen saja, tapi akan dunia ini. Sehingga ia memberikan putranya yang tunggal, supaya melalui penebusan dikerjakan oleh dirinya itu, setiap orang yang percaya tidak binasa di dalam neraka, tetapi beroleh hidup yang kekal. Berita ini penting dan tidak boleh hanya kita yang memahami, tapi kita sampaikan, kita wartakan kepada dunia. Kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Adakah sejarah di dalam kehidupan manusia orang yang sudah mati hidup kembali? Tokoh-tokoh agama, bahkan pendiri agama pun tidak seperti itu. Mati ya sudah mati. Tapi Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Karena maut tidak sanggup menahannya dari kegelapan kubur itu. Dengan kuasa ilahinya dia hidup kembali dan mewartakan kebangkitannya itu. Kemenangan atas kuasa dosa dan maut yang harus Anda dan saya wartakan. Kita harusnya bangga mempunyai Allah yang bernama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, setelah diberitahukan bagaimana mereka dapat memahami tentang kebenaran kitab suci itu, dan mereka diminta untuk mewartakannya. Siapa yang harus memberitakan? Yesus katakan, kamu adalah saksi dari semua ini, ayat 48. Dan setelah itu dia berkata, aku akan mempersiapkan kamu, mengirim kepadamu, meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus hadir
dan memberikan pertolongan, dan kuasa itu menyertai kamu untuk memberitakan kebenaran itu. Saudara, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu sungguh sempurna. Ketika Ia memanggil Anda dan saya dan mengutus kita melakukan pekerjaan atau amanat agungnya ini, tidak sekedar kita diutus begitu saja, tapi Ia membekali kita dengan menyertakan Roh Kudus untuk hadir dalam hidupmu dan juga dalam hidup saya. Supaya dengan hikmat dan keberanian daripada Roh Kudus itu, kita dipimpin, kita dituntun untuk berkata-kata. Supaya setiap orang yang mendengar, baik dengan bahasa yang sangat sederhana sampai bahasa-bahasa yang kelas tinggi, orang mengerti dan mereka bisa membuka hati bagi Kristus. Ini anugerah. Makanya Bapak Ibu, jangan pernah kita menahan diri, menutup hati atau mulut kita ketika ketemu dengan teman-teman yang belum percaya atau orang-orang belum mengenal Tuhan. Karena pewartaan itu penting untuk mereka, supaya mereka bisa mendengarkan berita anugerah itu dari Tuhan. Suatu kali Bapak Ibu, saya bertemu dengan seorang bapak, ya. Dia hanya bisa bahasa Mandarin, ya. Saya sedikit-sedikit sih bisa, ya. Beberapa kata yang saya ngerti. Saya ngobrol sama dia, tapi memberitakan Injil, ini bingung saudara. Anda bisa bayangkan ini kayak ayam sama bebek. Kita ngobrol, ya. Saya ngomong begini, dia ngomong, saya lihat Google gitu terjemahnya. Sekarang kan Google pintar saudara. Orang ngomong pakai bahasa Mandarin, kita klik dia bisa informasikan Indonesia, ya. Oh kayak gitu maksudnya. Saya ngomong lagi, istrinya mencoba untuk menolong dia menerjemahkan sedikit. Istri juga nggak fasih bahasa Indonesia dengan baik. Saudara tahu, harapan saya bapak ini bisa selamat. 2 minggu kemudian istrinya telepon, Pak Pendeta, suami saya mau buka hati bagi Yesus. Tolong dong Pak, segera dibaptis. Dia bilang gitu saudara. Kami datang lagi ke sana, kita ngobrol lagi. Puji Tuhan, dia minta dibaptis dan percaya kepada Yesus. Aneh Bapak Ibu. Tapi itulah yang Tuhan bisa lakukan. Yang penting kita punya usaha dan kemauan. Roh Kudus akan membimbing kita menerjemahkan sesuatu yang tidak kita pahami sampai orang itu mengerti tentang kebenaran Injil. Haleluya. Amin. Saudara, Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa memberitakan Injil itu bukan tugas yang susah. Sederhana saja. Sampaikan apa yang engkau ketahui tentang Dia. Itu yang Tuhan katakan. Mengerjakan pertobatan itu bukan kamu. Aku punya kuasa untuk melakukannya. Seringkali kita bilang gini, aduh bagaimana saya bisa ya? Aduh bagaimana saya mampu ya? Saya gak fasih ngomong, ketemu orang deg-degan. Saya gak mau bilang begini, saya ngajarin Bapak Ibu supaya terpelajar menjadi orang yang pintar memberitakan Injil. Ketika engkau bersama dengan Roh Kudus, dalam kesederhanaanmu itu, orang bisa bertobat dan percaya kepada Yesus. Jadi jangan sampai kita bilang, Tuhan aku gak bisa. Jangan. Selama masih ada kesempatan, wartakanlah kebenaran ini. Ya, supaya Anda bisa melihat kekuatan kuasa dari yang maha tinggi itu. Sampai engkau bisa berkata begini, puji Tuhan luar biasa. Memang Tuhan hebat, Tuhan dahsyat. Sampai kita bisa ngomong begitu. Karena dari ketidakmampuan, kita dimampukan oleh kuasanya. Dan orang bisa bertobat dan percaya kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 firman Allah berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh dunia, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi untuk memperlengkapan kita. Silakan diklik. Ya, Yesus yang bangkit bukan hanya membuktikan kuasa dan atas kematiannya, tetapi juga menyatakan perhatian pribadi yang dalam kepada murid-murid dan juga kepada semua orang percaya. Ya, dikatakan dengan demikian, saudara-saudara, Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, tetapi memperlengkapi kita dengan kepedulian untuk bertumbuh di dalam kebenaran firman dan memperlengkapi kita dengan kuasa di dalam hidup kita supaya Roh Kudus menjamah dan memberkati kita. Saudara, John Stott berkata begini, Kristus yang bangkit tidak hanya memanggil kita menjadi saksinya, tetapi juga menyediakan kuasa untuk kesaksian melalui Roh Kudus. Kristus yang bangkit tidak hanya memanggil kita menjadi saksinya,
tetapi juga menyediakan kuasa untuk menyaksikan melalui Roh Kudus. Ya, saudara, Yesus yang bangkit bukan hanya membuktikan kuasa atas kematiannya, tetapi ia juga menyatakan perhatian pribadi yang dalam kepada murid-muridnya, juga kepada semua orang percaya. Dia hadir untuk menenangkan hati yang takut. Ya, klik lagi saudara. Membekali untuk menjalani panggilan kita, memberikan kesaksian kepada dunia tentang kebangkitannya. Hudson Taylor berkata, memberitakan Injil bukan sebuah opsi, melainkan tugas yang harus dikerjakan. Anda tidak bisa bilang begini, boleh gak saya jadi orang Kristen? Saya mau setia melayani tapi gak mau memberitakan Injil. Ingat saudara, ini bukan sebuah opsi, bukan pilihan. Tugas yang harus dikerjakan. Saudara, mengakhiri khotbah ini saya akan ceritakan satu kisah. Ada seorang ibu atau seorang nenek yang punya kesukaan memberitakan Injil. Setiap hari setelah dia sarapan pagi, dia akan keluar pergi ke tetangganya. Dia akan sampaikan tentang kasih Tuhan. Sampai semua orang di kampungnya sangat mengenal nenek ini. Karena dia rajin memberitakan firman setiap hari kepada tetangga-tetangganya. Sampai kadang-kala orang-orang tutup pintu aja deh. Kalau ketemu nenek ini pasti dia akan beritakan Injil. Dia memberitakan Injil. Suatu kali nenek ini pergi pagi-pagi mau melewati rumah seorang Kristen, ya. Kemudian orang Kristen itu bilang si bapak, ngapain sih nek, kamu capek-capek beritakan Injil? Udahlah, kayak saya ini orang Kristen, santai aja, ya. Orang juga tahu saya orang Kristen karena setiap hari Minggu saya pergi ke ibadah. Si nenek tersenyum saja, ya. Dia nggak membalas apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Dia begitu bersemangat sampai suatu ketika saudara-saudara dia pergi ke kota karena rumahnya di desa. Begitu turun di terminal, orang begitu rame, dia mulai berjalan saudara. Yang ada dalam pikirannya adalah di mana saya harus memberitakan Injil, sambil dia mencari barang yang akan dia beli. Waktu dia nyebrang, dia masuk ke sebuah mall saudara. Mall itu kan begitu banyak pengunjungnya. Dia lihat di sebuah tempat, ya. Wah, orang berjualan baju. Wah, mungkin dia cari baju sana. Dia mulai cari. Dia lihat, banyak orang di sini. Roh Kudus mengingatkan dia, ide kreatifnya muncul. Saya harus memberitakan Injil pada orang-orang ini. Dia mulai ceritakan, saudara-saudara bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Saudara-saudara bertobatlah, kalau tidak bertobat engkau akan binasa. Karena dosa tidak bisa membawa kita ke dalam sorga, tetapi pertobatan di dalam Kristus yang bisa membawakan kita kepada keselamatan yang abadi. Orang mulai berkumpul. Saudara, banyak orang melihat dia. Dia mulai berkhotbah. Dia mulai berkhotbah dengan berapi-api. Tiba-tiba tetangganya yang suka nyeletuk dia itu lewat saudara. Dia lihat kerumunan orang. Si nenek itu. Dia datang. Terus dia bilang begini. Nek, katanya. Memberitakan Injil sih memberitakan Injil. Tapi lihat nih. Yang kamu beritakan itu nih patung-patung. Saudara, di mall itu kan ada patung-patung banyak tuh kan. Yang pakai topi, pakai baju. Si nenek kan matanya sudah lamur gitu ya. Dia kira orang, dia khotbahin saudara. Dia bilang, tuh lihat, ini patung-patung bukan manusia. Wah, orang-orang tertawa di sana ya. Terus si nenek ini, dia tidak kehabisan akal. Sekalipun dia berkhotbah di antara patung-patung. Dia bilang begini, mendingan saya ya berkhotbah kepada patung-patung daripada kamu hidup tapi seperti patung mati yang gak pernah memberitakan Injil. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya hidup bukan seperti patung yang mati. Sampaikan berita tentang kebangkitan Kristus karena semua orang sedang menunggunya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kebenaran firman-Mu telah hamba sampaikan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Topang hamba-hamba-Mu, berkati mereka Tuhan. Supaya kebangkitan Kristus bukan saja sebagai sebuah fakta sejarah, tetapi mereka harus mewartakan Injil kebenaran ini. Supaya dunia dapat memahami dan menerima kebenaran ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Terima kasih kepada Bapak Pendeta Bobi Mesa yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada hari ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati pelayanan Bapak dimanapun, sehingga banyak orang boleh dimenangkan untuk kemuliaannya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikralkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan bersama-sama meresponi akan renungan firman Tuhan pagi ini dengan pujian yang keempat. Karena Dia hidup. Dari tadi saya melihat ketika kita memuji pujian ini, sebab Dia hidup. Gitu. Bagaimana ketika kita memiliki Tuhan yang hidup, sebab Dia hidup dan sebab Dia hidup. Maaf jemaat sekalian ya, Tuhan kita Tuhan yang sudah hidup bangkit. Semangat yang bagaimana memiliki Tuhan yang hidup. Kita naikkan refnya sekali lagi, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Mari kita satu dalam doa. Di akhir ibadah ini kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih.
Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saat ini hamba-Mu mau berdoa secara khusus bagi setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan pribadi di dalam kehidupan mereka. Apapun masalah pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, biarlah jemaat-Mu boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga di tengah masalah persoalan yang mereka hadapi, mereka boleh melihat dan mengalami bagaimana penyertaan Tuhan, bagaimana tangan Tuhan yang memimpin mereka. Sehingga mereka boleh melewati masalah demi masalah dalam pimpinan Tuhan dan melewati masalah-masalah dengan kemenangan daripada Tuhan. Sehingga mereka boleh melihat bahwa kami memiliki Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, dan Tuhan yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami berjalan seorang diri dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa secara khusus bagi jemaat-jemaat kami dalam usia indah mereka. Tuhan melawat mereka satu persatu di tengah keadaan usia indah dan mereka juga mengalami kelemahan fisik. Tuhan tolong beri kekuatan, beri penghiburan, dan Tuhan terus menjaga iman supaya mereka boleh tetap setia beriman kepadamu Tuhan sampai akhir dari kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu juga mau berdoa secara khusus di tengah kesulitan ekonomi saat ini, di tengah keadaan ekonomi yang tidak menentu. Biarlah setiap jemaat-Mu Tuhan boleh mengalami bagaimana tidak hanya penyertaan Tuhan, tetapi juga mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka. Sehingga lewat itu Tuhan, masalah atau pergumulan apapun yang mereka hadapi, biarlah menjadi satu kesempatan untuk boleh melihat sekali lagi siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi satu doa hamba-Mu di hadapan-Mu Tuhan, sehingga dalam masalah sesulit apapun mereka tetap boleh melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga terus memberkati anak-anak jemaat-Mu, baik di dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, maupun di dalam keluarga anak-anak jemaat-Mu, supaya senantiasa ada damai sejahtera sukacita yang boleh menetap di dalam kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami mau menyerahkan hari lepas hari kehidupan kami dalam 1 minggu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan memimpin, menyertai, dan mengumpulkan kembali kami di rumah-Mu ini, di dalam ibadah-Mu pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, ini semua doa-doa kami, biarlah Tuhan menyempurnakan doa-doa ini seperti Tuhan mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi.
Angkatlah kedua tangan dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dan terimalah berkah dari Allah Bapa Tuhan kita. Kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Saat teduh dan berdoa masing-masing. Ibadah minggu selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Minta tolong untuk Pak Beben nanti untuk memimpin di dalam doa penutup pelayanan. Terima kasih. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh memberi salam satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.